seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sistem bilangan real. Seperti namanya, bilangan real adalah bilangan nyata yang seringkali kita gunakan dalam keseharian kita. Lalu seperti apa bilangan yang tidak nyata? Contohnya adalah bilangan imajiner. Oke, baik. Bilangan real ini akan kita nyatakan sebagai himpunan bilangan-bilangan. Kita mulai dengan himpunan terkecil. Di sini ada yang kita simbolkan dengan huruf N, yaitu bilangan asli atau natural number. Bilangan N jika kita mendata anggotanya, isinya kita mulai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli ini memiliki anggota yang sangat banyak, sehingga sangat tidak mungkin kita untuk mendata anggotanya satu persatu. Setelah bilangan asli ini, kita juga punya himpunan bilangan yang dinotasikan dengan Z. Z adalah himpunan bilangan bulat bila kita tulis dan coba untuk mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa himpunan bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Sementara bilangan asli sendiri termuat di dalam bilangan bulat, sehingga bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sementara bilangan bulat belum tentu bilangan asli. Kemudian kita juga punya himpunan yang kita simbolkan dengan Ki. Ki adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A dibagi B. Dengan syarat A dan B merupakan anggota bilangan bulat, sementara B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika B bernilai 0, maka A dibagi B tidak terdefinisi. Selain ketiga himpunan ini, kita juga memiliki bilangan irasional. Irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. Contohnya adalah akar 2, akar 3, dan pi. Akar 2 nilainya mendekati 1,44 sekian. Sehingga bilangan ini tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, sehingga termasuk ke dalam bilangan rasional. Gabungan dari seluruh himpunan bilangan inilah yang kita sebut dengan bilangan real, notasikan dengan R. Jadi bilangan real adalah bilangan irasional digabung dengan bilangan rasional. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa min 3 merupakan anggota bilangan bulat, tapi min 3 bukan juga anggota bilangan asli. Min 3 merupakan anggota bilangan bulat, juga termasuk bilangan rasional, karena kita dapat menyatakan min 3 sebagai bentuk pecahan. Misalnya, min 3 ini sama min 9 per 3. Terus min 3 per 9 atau 27 per min 9, dan masih banyak lagi bentuk pecahan yang nilainya sama dengan min 3. Selain itu, min 3 juga tentu saja termasuk anggota bilangan real. 2 merupakan anggota bilangan asli, termasuk anggota bilangan bulat, bilangan rasional, dan termasuk anggota bilangan real. Contoh lainnya adalah 3 per 2 atau 2 per 3. Bukan anggota bilangan asli, bukan juga anggota bilangan bulat, tapi termasuk dalam bilangan rasional dan tentu termasuk bilangan real. Kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya.
kemudian dilengkapi dengan himpunan bilangan bulat dengan 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional, misalkan ada 0 dan 1. Antara 0 dan 1 di sini ada 1/2. Di antara 1/2 dan 0 di sini masih ada 1/4. Dan hanya sekali angka bilangan rasional lainnya yang mendekati 0. Misalkan di sini ada 1/1000. Jadi banyak sekali bilangan rasional, di mana bilangan rasional ini terletak di antara bilangan-bilangan bulat. Terakhir, garis bilangan ini bisa kita lengkapi dengan bilangan irasional, yaitu akar 2. Kemudian ada pi. Di sini kemudian di sebelah kiri garis bilangan ini, karena garis bilangan ini sangat panjang dan juga kita tidak bisa mendata satu persatu. Titik-titik sepanjang garis ini, maka paling ujung sebelah kiri ini ada min 3 dan paling ujung sebelah kanan positif tak hingga. Juga kita ingin mempartisipasi garis bilangan ini. Misalkan di sini saya hanya mengambil sebagian dari garis bilangan, yaitu dari 1 sampai dengan 2, bagian dari garis bilangan ini kita sebut sebagai interval.